peringatan atau pelurusan bahwa sikap-sikap seperti ini harusnya ditahan dulu, atau semua aspirasi keinginan Polri itu disampaikan melalui Komisi Percepatan Reformasi Polri, kemudian nanti itu menjadi bagian dari rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh komisi ini kepada Presiden. Jadi itu akan jauh lebih cantik permainannya dibanding harus secara terbuka dan frontal menyampaikan di publik di depan DPR, meskipun itu rapat dengan pendapat, tapi kan sifatnya terbuka sehingga semua orang bisa melihat dan videonya beredar di mana-mana, akhirnya menimbulkan persepsi yang luar biasa mengagetkan dari masyarakat ini yang begitu kaget mengapa Kapolri sepede itu, gitu ya, menyampaikan sikapnya setegas itu di depan publik, manakala Komisi Percepatan Reformasi Polri ini masih bekerja dan belum menelurkan rekomendasinya kepada Presiden. Ini menjadi pertanyaan yang sangat besar dari masyarakat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, sudahkah Anda melihat atau mendengar rapat dengan pendapat antara Komisi 3 dengan Kapolri 2 hari yang lalu, kalau tidak salah. Ini sempat viral dan menjadi bahan perbincangan publik. Nah, untuk mengingatkan Anda, saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti kembali apa yang disampaikan Kapolri pada saat rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Berikut ini. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah Kementerian Khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, di bidang pelindungan, pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Luar biasa. Ada yang aneh dari pidato Kapolri di rapat dengar pendapat Komisi 3 tadi.
Sebetulnya kemitraan Komisi 3 dengan Polri itu sesuatu yang wajar. DPR tugasnya adalah mengawasi. Mitranya salah satunya adalah Polri. Dan Kapolri sebagai pimpinan tertinggi dari Polri menyampaikan laporan kinerja Polri dan mungkin tantangan dan hambatan serta capaian-capaian yang dilakukan selama ini. Tapi kalau kita melihat tadi, Kapolri mengatakan, saya tidak setuju kalau institusi Polri di bawah kementerian. Kapolri memerintahkan jajarannya untuk mengamankan sikap tegasnya ini bahwa Polri tetap harus di bawah Presiden. Dan ini mendapatkan aplaus yang luar biasa. Sebetulnya keinginan Kapolri itu sesuatu yang menurut saya wajar. Karena sudah pasti kenyamanan yang didapatkan Polri setelah reformasi dengan dipisahkan dari ABRI kemudian langsung di bawah Presiden ini memang suatu kenyamanan yang luar biasa karena selama Orde Baru Polri itu menjadi anak bungsu dari ABRI waktu itu. Nah, setelah dipisahkan Polri langsung di bawah Presiden dan ini agak berbeda, sangat berbeda sekali dengan TNI. Sedangkan TNI yang dulu namanya ABRI ini meskipun langsung di bawah Presiden, tapi Panglima TNI ini penganggarannya tetap melalui Kementerian Pertahanan. Jadi dicantolkan ke Kementerian Pertahanan. Kalau Polri tidak. Polri karena tidak di bawah kementerian apapun, penganggarannya langsung. Kapolri sebagai pengguna anggaran. Kalau Panglima TNI hanya kuasa pengguna anggaran. Ini berbeda sekali dari segi tata cara pengelolaan anggaran. Nah, ada hal yang aneh menurut saya, karena pada saat-saat ini Presiden Prabowo sudah membentuk yang namanya Komisi Percepatan Reformasi Polri. Sudah berjalan 1 bulan lebih, mungkin akan selesai bulan Maret nanti. Sekarang masih bekerja dengan intensif, gitu, sudah menjaring masukan dari masyarakat banyak luar biasa. Nah, Kapolri ini kan salah satu anggota dari Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden. Seharusnya menurut saya kalau keinginan Polri seperti itu seharusnya tidak diucapkan secara terbuka begitu di rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI, tapi menurut saya jauh lebih elok kalau itu disampaikan melalui Komisi Percepatan Reformasi Polri, kemudian nanti bisa menjadi salah satu rekomendasi dari komisi ini kepada Presiden agar Polri tetap di situ, tapi dengan perubahan undang-undang yang konsekuensi logis seperti itu. Itu permainan yang cantik gitu. Nah, kalau sekarang ini manakala Komisi Percepatan Reformasi Polri belum menunjukkan hasil kerjanya secara paripurna, belum memberikan rekomendasi kepada Presiden, tapi seolah-olah Polri sudah menentukan sikapnya sendiri seperti itu dan didukung oleh DPR RI. Ini kesannya adalah Kapolri dan DPR RI, khususnya Komisi 3 ini, seolah-olah mentorpedo atau memfetakumple kerja dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Itu kesan yang saya tangkap dari peristiwa ini. Ini menimbulkan kegamangan dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri. Saya yakin orang-orang seperti Pak Mahfud MD, Pak Jimli juga agak gamang gitu. Sudah ditelikung dulu oleh Kapolri dengan sikap seperti itu, seolah-olah di fait accompli bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri harus memberikan rekomendasi, salah satunya adalah Polri tetap di bawah Presiden.
Meskipun itu tidak salah keinginan seperti itu, karena menurut Profesor Mahfud MD ada banyak masukan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri. Salah satunya Polri tetap di bawah Presiden, itu salah satunya. Ada juga yang mengusulkan Polri di bawah Presiden tapi dicantolkan ke kementerian, entah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keamanan Nasional yang akan dibentuk, atau Kementerian Kepolisian atau apa gitu. Apa yang dikatakan Pak Sigit bahwa kalau saya diminta untuk menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik jadi petani. Ini seolah-olah ya mentorpedo lah Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ini kesan yang ditangkap oleh publik seperti itu. Jadi ini menurut saya permainan yang menurut saya terlalu kasar, tidak terlalu cantik, sehingga menimbulkan kegampangan dari masyarakat akan hasil dari Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden. Dan sekarang ini masyarakat seperti sudah tidak ada harapan lagi, seolah-olah ya Komisi Percepatan Reformasi Polri begitu mudah dikendalikan atau ditelikung oleh Polri sendiri maupun DPR, atau kedua-duanya bekerja sama. Itu yang ditangkap oleh masyarakat. Nah, bukan hanya itu. Kapolri juga pernah mengeluarkan perpol, misalkan perpol tentang sekian jabatan yang diizinkan oleh Kapolri untuk di jabatan sipil misalkan. Meskipun itu sudah kembali ditolak oleh MA, ditegaskan oleh MA itu dilarang, tapi memang gitu, tapi jangan gitu amat gitu loh. Bermainlah yang cantik, semua salurkan lewat Komisi Percepatan Reformasi Polri. Itu kesannya adalah Pak Sigit ini benar menghargai Presiden melalui Komisi Percepatan Reformasi Polri. Termasuk Pak Sigit sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri juga menghormati kolega-koleganya di komisi ini, sehingga seolah-olah tidak menelikung. Ini kesan atau persepsi yang ditangkap oleh masyarakat karena pernyataan oleh Kapolri di depan DPR waktu itu. Jadi bagi saya memang, saya bisa membayangkan betapa sulitnya kerja dari Komisi Percepatan Reformasi Polri kalau Polri sudah membuat kesepakatan dengan DPR bahwa seolah-olah hasilnya sudah ada nih, bahwa di fait accompli harus ada perubahan undang-undang mengakomodasi jabatan-jabatan sipil yang diperbolehkan seperti dalam TNI misalkan. Meskipun bagi saya itu sah-sah saja gitu loh. Karena itu kan dinamika seharusnya terjadi di internal Komisi Percepatan Reformasi Polri, bukan di ranah publik di depan DPR. Meskipun kita tahu DPR juga wakil rakyat juga, tapi rasanya atau etikanya seharusnya Kapolri menyampaikan aspirasi atau sikap dari Polri dan seluruh jajarannya ini melalui Komisi Percepatan Reformasi Polri. Jadi masyarakat akhirnya tidak mempunyai persepsi bahwa wah seolah-olah Kapolri dan DPR sudah menelikung Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. Dan ini kan menjadi multitafsir dan menimbulkan persepsi yang luar biasa, seolah-olah Polri ingin menjadi lembaga super body misalkan, atau Polri di bawah Pak Listio Sigit ini seperti lembaga yang untouchable sehingga tidak sungkan terhadap Presiden gitu ya. Ini kesan yang ditangkap publik. Kesan-kesan seperti ini sah-sah saja, tidak melanggar hukum. Karena kesan ini muncul karena sikap-sikap Polri, mulai mengeluarkan perpol, kemudian menyampaikan sikap di depan Komisi 3 DPR RI begitu terbuka dan begitu sangat to the point gitu ya, tidak ada penghalusan atau moderasi statement yang lebih soft gitu, tidak ada.
Jadi seolah-olah akhirnya masyarakat termasuk saya pun akhirnya berpikir, loh kenapa sikap seperti ini tidak disampaikan oleh Kapolri di Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. Toh kenyataannya Kapolri kan masuk dalam anggota komisi ini gitu. Dan seharusnya ini diluruskan oleh Pak Jimli sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri maupun Presiden sendiri. Karena saya yakin Pak Jimli juga sungkan karena secara struktural memang Polri di bawah Presiden. Seharusnya Presiden memberikan peringatan atau pelurusan bahwa sikap-sikap seperti ini harusnya ditahan dulu atau semua aspirasi keinginan Polri itu disampaikan melalui Komisi Percepatan Reformasi Polri, kemudian nanti itu menjadi bagian dari rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh komisi ini kepada Presiden. Jadi itu akan jauh lebih cantik permainannya dibanding harus secara terbuka dan frontal menyampaikan di publik di depan DPR, meskipun itu rapat dengan pendapat, tapi kan sifatnya terbuka sehingga semua orang bisa melihat dan videonya beredar di mana-mana, akhirnya menimbulkan persepsi yang luar biasa mengagetkan dari masyarakat ini yang begitu kaget mengapa Kapolri sepede itu gitu ya, menyampaikan sikapnya setegas itu di depan publik, manakala Komisi Percepatan Reformasi Polri ini masih bekerja dan belum menelurkan rekomendasinya kepada Presiden. Ini menjadi pertanyaan yang sangat besar dari masyarakat. Dan sekali lagi ini adalah persepsi yang saya tangkap dari masyarakat dan dari persepsi saya juga memang tidak bisa dihindari bahwa ada kesan seolah-olah Kapolri dan DPR ini memfeta komple Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ya, ini mudah-mudahan bisa diluruskan oleh Presiden sehingga masyarakat masih percaya dengan apa yang akan dihasilkan dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Saya sangat tidak menginginkan masyarakat jadi a priori terhadap hasil-hasil yang akan dicapai atau ditelurkan menjadi output dari kerja keras dari Komisi Percepatan Reformasi Polri ini. Saya tidak ingin masyarakat a priori atau mungkin sudah skeptis begitu ya. Jadi masyarakat harus tetap ditimbulkan harapannya. Harapannya yang diinginkan masyarakat adalah perbaikan institusi Polri. Karena ini sebagai ekspresi betapa rakyat mencintai Polri, betapa rakyat masih membutuhkan Polri, dan negara masih membutuhkan polisi. Jadi harusnya ini ditangkap dengan baik oleh internal Polri sendiri dan sikap apapun, aspirasi seperti apapun, seradikal apapun seharusnya disalurkan pada saluran yang tepat karena pada saat sekarang yang sedang bekerja in progress itu adalah Komisi Percepatan Reformasi Polri. Jangan sampai sekali lagi saya katakan Kapolri maupun DPR seolah-olah memfeta komple atau menelikung kerja dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.